Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membahas materi tafsir Tarbawi, yaitunya kita akan membahas tentang Quran Surah Luqman ayat 16 sampai dengan 17. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai asbabun nuzul, tafsir dan inti pendidikan yang terdapat dalam Quran Surah Luqman ayat 16 sampai dengan 19, terlebih dahulu kita dengarkan bacaan Quran Surah Luqman ayat 16 sampai dengan 19. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Arti dari Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19, di mana ayat 16 yaitu Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Lalu untuk ayat 17, "Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Lanjut kepada ayat 18, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Yang terakhir ayat 19, "Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Untuk asbabun nuzul dari Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19, di mana Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19 ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya mengenai pentingnya berbuat baik, menegakkan salat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar dalam menghadapi musibah, serta menjaga akhlak dan sopan santun dalam berinteraksi dengan manusia. Di mana nasihat ini diberikan dalam konteks kisah Luqman dan anaknya yang sangat berbakti kepada orang tua. Untuk tafsir dari Quran Surah Luqman ayat 16 sampai dengan 19, pada ayat 16 itu tafsirnya adalah di mana ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk perbuatan baik dan buruk sekecil apapun. Balasan atas perbuatan itu pasti akan datang, bahkan jika perbuatan itu sangat tersembunyi. Dan untuk ayat 17, ayat ini mengingatkan pentingnya mendirikan salat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta pentingnya bersabar dalam menghadapi kesulitan, di mana semua ini merupakan kewajiban yang harus kita patuhi. Lalu untuk ayat 18, di mana ayat ini melarang sikap sombong dan angkuh dalam berinteraksi dengan manusia. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan terakhir, ayat 19, ayat ini mengingatkan pentingnya menjaga akhlak dan sopan santun dalam berinteraksi dengan manusia, termasuk dalam hal berjalan dan berbicara. Perilaku yang wajar dan suara yang lembut lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inti pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19. Quran Surah Luqman ayat 16 sampai 19 ini mengandung inti pendidikan yang sangat penting, khususnya dalam membentuk karakter dan akhlak seorang anak. Ayat-ayat ini merupakan bagian dari nasihat Luqman kepada anaknya, dan berikut ini inti pendidikan yang dapat kita ambil dari masing-masing ayat tersebut. Untuk ayat 16, yaitunya pendidikan tauhid dan kesabaran akan penguasaan Allah. Lalu penanaman nilai kejujuran karena Allah mengetahui segala sesuatu meskipun tersembunyi. Dan membangun kesadaran moral internal dalam hati, bukan hanya perilaku rahiliah semata. Dan untuk ayat 17, yaitunya pendidikan ibadah, yakninya penting mendirikan salat sebagai tiang agama. Lalu pendidikan sosial, di mana kita disuruh untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitunya amar makruf nahi mungkar. Kemudian yaitu pendidikan karakter, di mana kita menanamkan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan konsekuensi kehidupan. Nah, untuk ayat 18, inti pendidikannya adalah pendidikan akhlak terhadap sesama, di mana kita diperintahkan untuk menjauhi sifat sombong dan angkuh, lalu penanaman sikap rendah hati dan sopan santun. Dan yang terakhir yaitu etika berperilaku dan berbicara, di mana kita diperintahkan untuk berjalan dengan tenang dan berbicara dengan suara lemah lembut, dan menjaga adab dalam kondisi dan interaksi sosial kita di masyarakat.